وحسن عبادتك واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا يا ربنا من خيار أمة حبيبك سيدنا محمد واحشرنا يا ربنا غدا تحت لوائه وفي زمرته وارزقنا يا ربنا غدا يوم القيامة النظر إلى وجهك الكريم ومرافقة حبيبك سيد المرسلين أما بعد. Ya Allah, muliakan yang kita cintai gurunda kita Buya Yahya. Ya Allah, muliakan yang kita cintai para pecinta ilmu, para perindu kemuliaan yang kami muliakan, para hadirin semuanya, para pemirsa dimanapun anda berada. InsyaAllah pada malam hari ini kajian kita adalah kajian tentang Isra Mi'raj atau kajian sejarah dan hikmah di balik peristiwa daripada Isra Mi'raj. Baik, kita akan memulai dari makna daripada Isra dan Mi'raj. Apa yang dimaksud dengan Isra, kemudian apa yang dimaksud dengan Mi'raj. Karena Isra Mi'raj itu dua kata, bukan satu kata. Walaupun di negara kita, di daerah kita biasanya itu digabungkan Isra Mi'raj begitu seakan-akan satu kata, padahal sebetulnya itu berasal dari dua kata, Isra dan Mi'raj. Berarti masing-masing daripada Isra dan Mi'raj ini memiliki arti yang berbeda dari yang lainnya. Isra punya makna tersendiri, Mi'raj juga punya makna tersendiri. Nah, sekarang kita akan bahas apa makna Isra, apa makna Mi'raj. Dari sisi bahasa dulu deh. Isra itu artinya memperjalankan di malam hari. Itu Isra. Kalau Mi'raj itu adalah sarana atau alat untuk naik ke atas. Itu namanya Mi'raj. Tapi ini kan sisi bahasa. Yang kita ingin bahas itu makna istilah atau terminologi yang dimaksud Isra Mi'raj dalam sejarah Islam itu apa? Baik, Isra itu maknanya adalah memperjalankan baginda Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita ditanya apa itu Isra, tadi jawabannya boleh perjalanan baginda Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Boleh juga memperjalankan baginda Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, siapa yang memperjalankan? Ya Allah. Yang diperjalankan ya baginda Nabi. Perjalanannya dari mana ke mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nanti ada pertanyaan berikutnya, tujuannya untuk apa? Ini akan kita bahas insyaallah. Ini Isra. Kemudian yang kedua adalah Mi'raj. Mi'raj itu apa sih? Mi'raj itu adalah perjalanan baginda Nabi dari Masjidil Aqsa menuju langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, sebuah tempat yang dimana baginda Nabi bermunajat kepada Allah dan mendengar guratan tinta, suara guratan tinta takdir di situ. Ini pengertian atau definisi singkat dari yang dimaksud dengan Isra dan Mi'raj. Sekarang kronologinya gimana? Artinya kita sudah tahu. Sekarang tinggal kronologinya gimana? Baik, kita akan masuk pada kronologinya. Gimana sih sebetulnya kejadian Isra dan kejadian Mi'raj itu? Kita akan masuk pada pembahasan kronologi atau gimana kejadiannya itu. Runtutan kejadiannya bagaimana? Mulai dari Isra terlebih dahulu. Awal kejadiannya, baginda Nabi di suatu malam sedang berada di rumah mulia beliau.
Dan ini kejadian sebelum hijrah ke Madinah, ke Al-Madinah Al-Munawwarah, sebelum hijrah. Didatangi oleh malaikat Jibril di rumah tersebut. Kemudian malaikat Jibril mengajak baginda Nabi Muhammad SAW untuk keluar dari rumahnya menuju Masjidil Haram. Menuju Masjidil Haram. Saat sampai di Masjidil Haram, baginda Nabi diajak, lebih tepatnya ke Hijr Ismail. Kita semua mungkin sudah tahu ya Hijr Ismail. Kalau yang pernah tawaf baik di haji ataupun umrah, itu ada, kan Ka'bah itu punya 4 rukun, punya 4 pojokan. Ada rukun Hajar Aswad yang biasanya tandanya ada lampu hijaunya itu. Rukun ke sana, ke arah sana setelah Maqam Ibrahim ke sana, itu namanya rukun Iraqi. Karena sejajar dengan Irak. Kemudian sebelah sananya lagi, mengarah ke sebelah sini lagi, itu namanya rukun Syami, mengarah ke arah Syam. Lanjut lagi, sebelum Hajar Aswad, sebelum rukun Hajar Aswad, itu disebut dengan rukun Yamani. Sekarang Hijr Ismail yang dulu baginda Nabi diajak oleh malaikat Jibril untuk datang ke situ, itu di mana letaknya antara rukun Iraqi dengan rukun Syami. Yang ada tandanya apa? Seperti pagar melingkar begitu setengah badan dan ada tanda lampunya. Ingat, Hijr Ismail itu bagian daripada Ka'bah. Hijr Ismail bagian dari Ka'bah. Kalau ada pertanyaan kenapa dilingkari, biar orang tahu inilah Hijr Ismail dan sebetulnya bagian dari Ka'bah. Ada cerita panjang, nanti insya Allah kita bahas dalam sejarah itu sendiri, kita bahas itu. Cuma apakah semua Hijr Ismail yang sekarang dilingkari itu bagian dari Ka'bah? Maka ada perbedaan pendapat antar ulama. Kata para ulama, yang bagian dari Ka'bah itu dari Ka'bah sekitar 6 zira', kalau sekarang sekitar 3 meter. Itu yang bagian dari Ka'bah. Berarti yang ujung ke sini walaupun kena buletan itu bukan bagian dari Ka'bah. Sehingga siapapun yang pengen merasakan keberkahan sholat dalam Ka'bah nggak perlu nunggu masuk Ka'bah, tapi cukup sholat di Hijr Ismail. Kenapa? Itu bagian dari Ka'bah. Baik, ini wawasan. Nanti detailnya kita akan bahas dalam kajian fikih sirah kita. Lanjut, bagian Nabi diajak Hijr Ismail, diapain Ustadz? Bagian Nabi didudukkan, disandarkan, kemudian dibelah dada mulianya beliau. Diambil hatinya, dicuci bersih dengan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan lagi seperti semula, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Ada pertanyaan, bagi Nabi itu dibelah dadanya itu berapa kali dalam sejarah? Jawabannya 4 kali. Jadi bukan hanya sekali. Kapan itu Ustaz? Yang pertama yang kita sudah bahas, saat berada di susuan Sayyidah Halimah Sa'diyah di komplek Bani Sa'ad, perkampungan Bani Sa'ad. Saat usia beliau masih kecil, 4-5 tahun, masih kecil, sedang bermain dengan teman-teman sebayanya. Saat itu didatangi oleh 2 sosok. 2 sosok ini kemudian mendudukkan baginda Nabi, membelah dadanya, mengambil hatinya, kemudian dibersihkan, diambil kotorannya. Nanti ada penjelasannya saat kita ngaji fikih sirah, nanti dikembalikan lagi. Saat itu anak-anak teman-teman sebaya baginda Nabi itu ketakutan. Saat baginda Nabi didatangi 2 orang, ini 2 sosok, bukan 2 orang, 2 sosok, karena ini malaikat pada akhirnya. Teman-teman baginda Nabi ini berlari ketakutan. Lari ketakutan tuh ngapain? Lapor ke Sayyidah Halimah Sa'diyah. Sayyidah Halimah Sa'diyah mendengar laporan daripada teman-teman baginda Nabi waktu itu, merasa sangat khawatir dan takut luar biasa. Akhirnya beliau mendatangi, mencari-cari baginda Nabi. Baginda Nabi itu dipanggil, wahai anakku. Masya Allah, sayang-sayangnya Sayyidah Halimah Sa'diyah. Kemudian dilihat baginda Nabi keadaannya saat itu dalam keadaan duduk pucat pasih. Jadi pucat betul keadaannya. Ditanya, apa yang terjadi denganmu? Maka diceritakan seperti cerita yang kami bawakan tadi itu, bahwa didatangi 2 sosok dan seterusnya.
Ini tanda, kalau dalam istilah ilmu akidah disebut dengan irhas atau irhasat. Jadi muqaddimah atau pendahuluan mukjizat, gitu ya, agar orang-orang tahu bahwa ini spesial nih. Tapi kan kalau kita lihat, masa ya anak kecil ditanya bohong, apalagi disaksikan sama temannya saat didatangi dua sosok. Ini kejadian pertama, kita singkat saja. Kejadian kedua kapan? Saat usia beliau 10 tahun, bahkan ada yang mengatakan saat usia beliau baligh. Bisa jadi tidak ada kontra antara 10 tahun dengan baligh, bisa jadi balighnya beliau di usia 10 tahun, mungkin saja. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, saat beliau diutus menjadi nabi, usia beliau 40 tahun saat itu. Yang terakhir, yang keempat, saat beliau akan melakukan Isra Mi'raj. Mungkin ada pertanyaan, apa hikmahnya? Nah, sebelum kita jawab apa hikmahnya, kita lanjutkan dulu cerita tadi. Setelah dibelah dada baginda Nabi, kemudian dikeluarkan hatinya, dibersihkan hatinya, dikembalikan lagi itu ke dadanya baginda Nabi. Kemudian apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Malaikat Jibril saat itu melakukan stempel kenabian. Jadi nyetempel. Di mana? Di pundaknya baginda Nabi, lebih ke arah kiri. Ada pertanyaan, Ustadz, banyak dalam riwayat disebutkan bahwa di stempel itu kan sejak dari bayi stempel kenabian udah ada, Ustaz. Kenapa harus stempel lagi? Ada jawaban. Jawabannya untuk lebih memperjelas, memperkuat lagi. Nah, sekarang baru kita boleh tanya, hikmahnya apa, Ustaz? Setelah dibelah dadanya bagi Nabi, kemudian di stempel itu hikmahnya apa? Maka jawabannya ada di keseharian kita. Bapak Ibu melihat barang masih ori, taunya dari mana? Kalau masih tersegel, kan gitu ya, berarti yang di dalamnya masih aman ori. Nah, sekarang seakan-akan itu isyarah, petunjuk baginda Nabi itu bersih hatinya. Bahkan dikatakan dalam hadis-hadis dipenuhi ilmu, dipenuhi hikmah, dipenuhi kebijaksanaan. Ini hati baginda Nabi. Sudah begitu distempel, seakan-akan itu isyarah, petunjuk bagi kita bahwa baginda Nabi tidak mungkin akan terkotori lagi hatinya setelah ini. Nggak mungkin, mustahil. Terjamin betul, asli betul, dan seterusnya. Ini baginda Nabi. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini isyarahnya. Kan beda dengan kita ya. Kalau model kita hari ini bersih hati, besok sudah kotor lagi. Dan umumnya manusia gitu. Bahkan kotornya sering, bersihnya sesaat, besoknya kotor lagi gitu. Kalau bagi Nabi sudah dibersihkan, pasti bersihnya, tidak ada kotoran sedikit pun, nggak ada penyakit hati dalam diri baginda, nggak ada. Sudah begitu distempel, tanda bahwa ini hati tidak akan tersentuh kotoran sama sekali. Allah. Baik, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, apakah nabi-nabi lain dapat stempel kenabian? Iya, dapat juga. Cuman bedanya setiap nabi dan rasul itu di tangan kanannya. Kalau bagi nabi ada di pundaknya, tanda ini khatamun nabiin, nabi terakhir. Baik, setelahnya bagaimana? Didatangkanlah buraq. Apa itu buraq? Buraq itu hewan tunggangan yang tingginya lebih tinggi dari keledai, lebih rendah daripada kuda. Warnanya putih mengkilat. Sekali melangkah itu sejauh jarak mata memandang. Jadi bisa dibayangkan cepatnya kayak apa itu. Sekali melangkah set, sejauh jarak mata memandang. Masya Allah. Maka jangan heran kalau ada orang bertanya, antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kok cepat sekali. Iya, sekali melangkah aja begitu. Sudah sekali melangkah sejauh jarak mata memandang, cepat lagi langkahnya. Coba bayangkan. Itu buraq tuh. Makanya buraq disebut buraq karena dari kata barak. Barak itu apa? Kilat. Buraq disebut buraq dari kata barik. Apa itu? Mengkilat. Jadi itu isyarat. Sejalannya secepat kilat, warnanya putih mengkilat gitu. Itu namanya buraq. Cuman hati-hati,
ini bapak-bapak semuanya mohon perhatiannya, bahwa ada di sebagian tempat poster buruk, tapi kepalanya kepala wanita cantik. Itu bukan buruk, tapi itu bentuk penghinaan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan poster itu mengatakan bahwa Nabi kalian adalah Nabi yang dikuasai oleh hawa nafsu. Hati-hati itu. Ngomong sih enggak itu poster, tapi maknanya mengarah ke sana. Kalau ngomong tidak, tapi maknanya mengarah ke sana, dan itu fakta. Maka siapapun yang hadir di sini atau yang punya kenalan, punya teman, kebetulan di rumahnya ada poster seperti itu, maka ganti. Lagian di antara kita siapa sih yang pernah ngelihat buruk sampai ada gambarnya begitu? Siapa coba? Gak ada yang ngomong buruk itu unicorn, kuda yang ada tanduk. Siapa bilang? Itu khayalan saja itu. Sudahlah, kita cuma diberitahu buruk itu hewan tunggangan yang tingginya lebih tinggi daripada keledai, lebih rendah daripada kuda. Sekali melangkah sejauh jarak mata memandang. Sudah gitu aja, selesai. Nggak usah masya Allah lah. Apalagi ada aneh-aneh, buruk katanya, tapi kepalanya kepala wanita cantik. Itu meledek, menghina baginda Nabi itu. Baik, selesai, akhirnya baginda Nabi naik buruk. Terbanglah baginda Nabi dengan buruk tersebut didampingi oleh malaikat Jibril. Ya Rabb, saat terbang enggak terus-terusan terbang gitu, enggak. Ada kalanya turun. Turunnya ngapain? Turun pertama, kata malaikat Jibril, sholatlah kamu di sini 2 rakaat. Itu kata malaikat Jibril. Sholatlah kamu di sini berapa? 2 rakaat. Sholat baginda Nabi 2 rakaat. Selesai sholat, kata baginda Nabi bertanya pada malaikat Jibril, ini tempat apa wahai Jibril? Kata malaikat Jibril menjawab pertanyaan baginda Nabi, ini adalah ardun dzatu nakhlah, tempat yang dipenuhi dengan pohon-pohon kurma yang disebut dengan Yathrib, yang itu adalah nama lama dari Madinah Al-Munawwarah. Malaikat Jibril ngomong begini, wa ilaihal muhajarah, kamu nanti akan hijrah ke sini. Berarti menurut versi riwayat ini, bagi Nabi sudah tahu bahwa beliau akan diusir oleh kaumnya dan akan hijrah ke Madinah Munawwarah. Coba kita renungi sedikit makna nanti menghijrah ini. Kita akan bahas detailnya nanti saat kisah tentang hijrah. Cuman kita renungi. Guru-guru kita, para ulama mengatakan irda'un nas ghayatun la tutrak. Membuat manusia menjadi ridha, suka sama kita, cinta sama kita, itu mustahil. Cita-cita yang tidak akan pernah tercapai. Apakah kita bisa membuat semua hati orang suka sama kita, cinta sama kita? Mustahil. Nah, ini jadi prinsip. Biasanya pemimpin yang butuh ilmu ini. Pemimpin tugasnya menyatukan, betul. Tugasnya mengayomi, betul. Tapi kalau ada masyarakat yang nggak suka sama pemimpin tersebut, anggap itu hal biasa. Yang penting bukan kezaliman yang kita perbuat. Nggak ada kelas baginda Nabi saja diusir oleh kaumnya. Itu kelas baginda Nabi, makhluk paling mulia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimusuhi dan seterusnya. Nah, sehingga ini jadi motivasi untuk umatnya di saat dibully, di saat dibenci, di saat dihina, di saat dia akan disakiti, bahkan berupaya untuk dibunuh dan seterusnya. Saat itu tidak perlu untuk diambil hati dan terlalu khawatir. Kenapa? Karena junjungan kita bagian Nabi saja yang makhluk mulia tidak mungkin punya kesalahan, ternyata diperlakukan seperti itu. Apalagi model kita yang banyak kesalahannya. Nah, ini pemimpin. Terus gimana saat dengan suami? Ada suami katanya nggak dibukain pintu sama istrinya. Sama. Tidak usah, oh kamu nggak menghormati saya, nggak perlu, santai saja.
santai saja. Karena istri kita itu, pasangan kita adalah manusia biasa yang terkadang dikuasai hawa nafsu, kemudian murka dan seterusnya, itu biasa. Ini agak enak kalau, oh iya ya enak juga begini, masya Allah. Coba Bapak Ibu perhatikan, Nabi mana yang hidup tanpa ujian? Nabi mana yang hidup tidak diuji dengan ujian yang berat? Silahkan sebutkan. Gak pernah ada. Karena sudah ketentuan Allah, manusia hidup pasti punya masalah. Maka tidak ada manusia yang tidak punya masalah, yang ada manusia yang pandai dalam menghadapi masalah. Allah itu yang benar. Nah sekarang ini kan problem kita banyak, ekonomi masya Allah murad maridnya, kemudian ada masalah ini pemilu aja belum beres, begini begitu dan seterusnya, antar tetangga masih belum akur nih, masya Allah, gara-gara beda pilihan 0708. Ya Allah, ini kesempatannya kami selangi sebelum kami lanjutkan kisah ini. Malam ini malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Imam Syafi'i itu pernah berkata, ini dalam kitabnya Al-Um, kata beliau, telah sampai kepadaku bahwa ada 5 malam doa diijabah oleh Allah. Yang pertama malam Jumat, yang kedua adalah malam Idul Adha, yang ketiga malam Idul Fitri, yang keempat adalah awal malam di bulan Rajab, yang kelima malam pertengahan bulan Sya'ban. Maka malam ini beruntung semua yang hadir mengisi waktunya dengan ibadah, yaitu menuntut ilmu Allah. Ini kalau bukan karena, sebetulnya kalau bukan karena janji juga kami berat keluar malam ini itu. Tapi karena bulan lalu kosong di sini. Sudah begitu ada miskom lagi, flyernya sudah disebar duluan, padahal sudah kami sampaikan jadwal kami umroh waktu itu, dan kami doakan untuk semuanya, alhamdulillah. Baik, kembali ya. Jadi malam ini malam doa diijabah, maka ayo masing-masing tolong deh setelah ini nggak usah kemana-mana, beres majelis pulang ke rumah tidur. Tujuannya apa? Malamnya bangun malam. Bukan tujuannya apa? Malamnya nonton bola. Iya, bukan itu. Malamnya bangun malam bukan untuk nonton bola, bukan yang lain, tapi untuk ibadah kepada Allah. Double. Sudah qiyamul lail yang dalam hadis sahih Bukhari dan seterusnya, hal min mustaghfir fa'aghfirulah. Apakah ada yang beristighfar memohon ampun padaku maka aku ampuni? Hal min talibi hajatin fa'aqdi. Apakah ada yang meminta hajat maka aku akan kabulkan hajat-hajatnya? Duh, itu setiap malam begitu, tengah malam. Tambah lagi ini malam pertengahan bulan Sya'ban. Sampai ada ulama salafus soleh di abad ketiga, wafat di 270-an, beliau meriwayatkan bahwa ahli Makkah zaman dulu, dari dulu sampai zamannya beliau di abad ketiga, itu punya kebiasaan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ibadahnya nggak ada ibadah spesial, nggak ada, biasa saja. Kita sholat, kita ngaji, kita zikir, nggak ada yang spesial, nggak ada. Cuma dihidupkan saja, diisi dengan kebaikan. Nggak ada yang spesial, nggak ada. Bu, ini harus ada wiridan sekian, nggak ada. Nggak perlu begitu juga. Sudah biasa aja, biasa baca Quran. Tapi Ustadz, di masyarakat ada kebiasaan yasinan. Sebetulnya bebas, mau yasinan, mau waqiahan, mau apa bebas. Karena baca Quran sepenuhnya belum bisa, maka dipilih salah satu surat. Itu saja sebetulnya. Maka salah meyakini ini ada riwayatnya, dan itu hanya pilihan kita saja. Kan kalau dilihat masyarakat Indonesia memang kebanyakan hafalnya surat Yasin. Kan lebih enak ngaji yuk, ngaji surat Yasin, kan gitu. Daripada ngaji yuk, ngaji apa? Surat Al-Imran. Kayaknya nggak ada yang hadir tuh. Berapa juz itu, kan gitu. Apa surat apa enggak? Yasinan, deket, masya Allah, dikit sekali, kan gitu ya. Jadi mohon kita ajak malam ini untuk masing-masing mendekatkan diri kepada Allah. Semoga yang punya hajat Allah kabulkan, dosa kita Allah ampuni, dan semua permasalahan kita Allah selesaikan dengan cara terbaik
dan semua masalah kita Allah angkat semuanya insyaallah, dan kita semuanya dipanjangkan umur dalam ketaatan, sehat wal afiat, wafat setelah panjang umur dalam keadaan husnul khatimah. Baik, selain juga doa yang diijabah, ini malam ampunan. Ini kayaknya pas betul ini. Jadi di malam nisfu Sya'ban itu dikatakan Allah akan melihat hamba-hambanya. Dan melihat tuh bukan melihat dalam tanda kutip hanya ngawasi begitu, enggak, melihat untuk mengampuni. Tapi tidak semuanya dapat ampunan. Ada dua yang tidak diampuni, walaupun ada dalam riwayat lain tambahannya. Cuman yang kita fokuskan dua ini deh. Siapa itu? Yang pertama, orang yang musyrik, menyekutukan Allah. Yang kedua adalah orang yang di dalam hatinya ada kebencian, di dalam hatinya ada permusuhan. Maka kalau seandainya kemarin itu saat pemilu masih ada itu permusuhan, masih ada kebencian, jengkel, ini itu buang deh malam ini kalau menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya, insyaallah. Baik, kita lanjut lagi. Bagi Nabi setelah sholat 2 rakaat tadi, terbang lagi bersama Buraq didampingi malaikat Jibril. Turun lagi baginda Nabi di satu tempat, juga diminta sholat 2 rakaat. Setelah itu baginda Nabi bertanya pada malaikat Jibril, ini tempat apa? Ini kata malaikat Jibril, ini adalah Madyan, sebuah kota yang di situ terdapat pohon bersandarnya, tempat bersandarnya Nabi Musa. Lanjut lagi perjalanan, kemudian turun lagi, sholat lagi 2 rakaat, bertanya lagi baginda pada malaikat Jibril, ini tempat apa? Kata malaikat Jibril, ini adalah Tur Sina. Tur Sina. Apa itu Tur Sina? Tempat Nabiullah Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat Allah mengajak bicara Nabi Musa, kan gitu. Tempat Allah ngajak bicara Nabi Musa. Lanjut lagi, terbang lagi, melakukan perjalanan bersama malaikat Jibril, turun lagi di satu tempat, sholat 2 rakaat, kembali bertanya pada malaikat Jibril. Jawaban malaikat Jibril adalah, ini adalah Bait Lahm. Bait Lahm. Bait Lahm itu kalau artinya dalam bahasa adalah rumah daging. Tapi itu nama tempat, sudah bukan rumah daging lagi, nama tempat. Apa itu? Nama tempat dulu Nabiullah Isa dilahirkan di situ. Ustaz, hikmahnya apa Ustaz? Kok baginda Nabi turun di sini, turun di sini, turun di sini, turun di sini? Apa hikmahnya? Hikmahnya diantaranya dalam syariat kita itu ada himbauan untuk memperdulikan sejarah, khususnya yang berkaitan dengan kenabian. Oh, baginda Nabi saja diminta sholat 2 rakaat di tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang penuh keberkahan, yang dulu para nabi-nabi yang lain hinggap di situ, ya, nabi-nabi yang lain singgah di situ. Coba perhatikan. Baik, lanjut perjalanan menuju Masjidil Aqsa. Cuman dalam perjalanan baginda Nabi ditampakkan oleh Allah pemandangan-pemandangan yang sangat menakjubkan, sekaligus sebagiannya sangat mengerikan. Pemandangan pertama, baginda Nabi melihat ada sekelompok orang yang nanam di hari itu, panen di hari yang sama. Nanam di hari itu, panen di hari yang sama. Masya Allah. Baginda Nabi bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Kata malaikat, mereka adalah perumpamaan daripada umatmu yang berjuang di jalan Allah, wafat dalam keadaan peperangan di jalan Allah. Ya, Masya Allah. Insya Allah saudara-saudara kita yang membela tanah airnya di Gaza sana termasuk para syuhada, karena mereka mempertahankan tanah airnya, ditambah lagi membela agamanya dan kehormatannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian malaikat Jibril, ada satu kata yang indah sekali yang keluar dari malaikat Jibril. Apa itu? Wa ma
anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian keluarkan di jalan Allah, maka Allah akan ganti. Yang kalian keluarkan di jalan Allah, maka Allah akan ganti. Ini motivasi untuk para pejuang. Siapapun yang berjuang di jalan Allah dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan doanya, jangan khawatir, Allah akan ganti. Jangan ditafsiri berlebihan. Oh, kalau gitu, kalau kita berinfak 10.000, maka diganti sama Allah 100.000 sampai 7 juta. Siapa yang bilang begitu? Bisa jadi memang balasannya begitu, tapi tidak mesti harus seperti itu, karena yang diganti itu dengan kebaikan, itu gantinya dengan kebaikan, gitu ya. Baik, lanjut lagi. Masya Allah, melakukan perjalanan, bagi Nabi mencium aroma wangi luar biasa. Aroma apa itu? Bagi Nabi sampai terkejut, sampai penasaran, bertanya pada malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, ini adalah aroma dari Masyidah ibnati Fir'aun. Masyidah putrinya Fir'aun. Masyidah itu apa artinya, Ustaz? Apakah nama? Bukan nama, tapi itu adalah gelar, sebutan. Masyidah itu seorang wanita yang menjadi asisten, yang tugasnya nyisiri rambut. Kebetulan yang disisiri rambutnya adalah putrinya Fir'aun, gitu. Ini bukan putrinya Fir'aun, tapi seorang wanita asisten rumah tangga, punya tugas nyisiri rambut. Rambut siapa itu? Putrinya Fir'aun. Rambut putrinya Fir'aun. Saat sisirnya jatuh, Masyidah mengatakan, ta'isa Fir'aun, rugi dan celaka Fir'aun itu. Mengatakan bismillah atau semacamnya, ta'isa Fir'aun. Kaget putrinya Fir'aun, mengatakan, kamu punya Tuhan selain ayahku? Kata Masyidah ini, iya, Tuhanku dan Tuhan ayahmu adalah Allah. Kata putri Fir'aun, kalau gitu saya laporkan ke ayah saya. Kalau gitu saya laporkan ke ayah saya. Dilaporkan betul ke Fir'aun, dipanggil sama Fir'aun, ditanya dan mengakui dengan gentlenya. Betul, Tuhanku dan Tuhanmu hanya Allah, nggak ada yang lain. Dirayu sama Fir'aun untuk kembali ke agamanya Fir'aun, yaitu mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Dirayu enggak, hanya diputuskan kamu akan dibunuh. Kata Masyidah, kalau seandainya kamu ingin menyiksa kami, maka kami mohon dengan kebaikan yang kami lakukan selama ini, pengabdian selama ini kepadamu wahai Fir'aun, tolong bunuh kami dalam keadaan dikumpulkan. Kami itu maksudnya Masyidah dengan keluarganya, dikumpulkan di satu tempat. Maka Fir'aun menyiapkan wajan yang sangat besar, diisi dengan minyak, kemudian dibakar sampai mendidih itu minyak, panasnya luar biasa, dilempar satu persatu ke minyak tersebut. Pertama suaminya dilempar. Masyidah sudah mulai, kalau disebut goyah, tapi ya mulai, coba lihat orang tercinta diperlakukan begitu, gimana rasanya. Anak yang paling besar, Masyidah punya 2 anak. Anak paling besar dilemparkan juga. Saat giliran anak yang kecil, ini anak yang kecil ngomong, wahai ibundaku, jangan pernah mundur karena kamu dalam keadaan benar. Dilemparkan anak yang ketiga, sampai datang giliran Masyidah. Ternyata walaupun terlihat hina, dihinakan oleh Fir'aun, di hadapan Allah sangat mulia. Ini imbalan orang yang mempertahankan akidahnya. Pegangi, wangi kita. Orang mau ngomong apa, ngeledek, terserahlah. Pegangi yang namanya akidah. Dan ingat, akidah Islam itu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan hawa nafsu, pengennya begini, enggak. Ilmu, pegangi kuat. Baik, lanjut. Dalam perjalanan tersebut bagi Nabi melihat pemandangan lagi. Kita singkat beberapa saja. Di antaranya pemandangan
orang-orang yang kepalanya dihantam dengan batu besar, sakhrah, batu besar, sampai hancur berkeping-keping. Sudah hancur berkeping-keping, kembali lagi dihantam lagi, kembali lagi dihantam lagi, nggak bosan-bosan. Saya pengen bertanya, siapa mereka wahai malaikat Jibril? Kata beliau, mereka adalah perumpamaan umatmu yang males-malesan melaksanakan sholat. Makanya kami nitip ke Bapak Ibu semuanya, kalau masuk waktu sholat, yang kita lakukan satu di antara dua. Kalau enggak langsung sholat, maka dalam hati berazam untuk menunaikan sholat tepat pada waktunya. Barangkali lagi kerja, barangkali lagi sibuk, kan begitu. Jangan sampai cuek deh ngedenger azan, masuk waktu sholat cuek, bodo amat, nggak gitu, bahaya itu. Sambut, jawab azan itu, sambut dengan sholat langsung atau dengan berazam, ya Allah, hamba akan sholat tepat pada waktunya. Aman, kalaupun meninggal sudah dapat pahala sholat itu, dan tidak termasuk golongan yang melalaikan sholat. Ini kuncinya ya, tolong pegangin. Baik, lanjut. Ada pemandangan yang sangat mengerikan. Apa itu? Ada sekelompok orang, pemandangan yang mengerikan itu, ada sekelompok orang, dia seperti binatang, tangan kakinya dipakai untuk merangkak begitu, seperti binatang, tidak memakai pakaian kecuali nutupi aurat besarnya saja, bagian depan, bagian belakang, yang lainnya nggak ada. Ngapain? Yang herannya sedang memakan 3 hal. Jadi nyari-nyari makan, kayak ayam mencari makanan begitu, atau kambing yang makan rumput begitu. Cuman 3 yang dimakan. Apa itu? Tumbuh-tumbuhan yang durinya sangat tajam. Itu yang pertama. Jadi kalau dimakan hancur itu mulutnya. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan yang sangat pahit rasanya. Yang ketiga, bara api yang menyala-nyala, yang kalau dimakan melepuh itu kulitnya. Tapi dimakan tetap, sudah tahu begitu sakit, tapi tetap dimakan. Bagi Nabi bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Perumpamaan umatmu yang tidak mengeluarkan zakat hartanya. Ya Masya Allah, yang tidak mengeluarkan zakat hartanya. Kemudian berikutnya, bagi Nabi melihat pemandangan yang mengerikan juga. Jadi melihat sekelompok orang sedang berenang, cuman yang dipakai berenang bukan air, tapi darah yang sangat bau busuk, darah dan nanah. Sudah begitu, sudah berenang di darah yang bau busuk begitu, sambil makan bara api yang menyala-nyala, yang sudah bukan hanya melepuh, itu sudah kalau masuk tubuh itu sampai keluar lagi sudah, tapi terus dimakan. Siapa mereka itu? Ternyata mereka adalah orang-orang yang gemar melakukan transaksi riba. Na'udzubillahi min dzalik. Dan begitu seterusnya, sampai bagi Nabi melihat ada orang yang membawa beban di punggungnya begitu berat, sampai saking nggak kuatnya nunduk begini, tapi masih ngomong, zid, tambah lagi, masih ngomong tambah lagi, sampai benar-benar bongkok saking beratnya. Bagi Nabi bertanya, siapa mereka? Ini perumpamaan orang yang sudah tidak mampu membawa amanat tapi masih terus meminta amanat. Mengerikan? Oh iya, sangat mengerikan, dahsyat mengerikannya. Baik, singkat cerita, sampailah ke Masjidil Aqsa, diikat itu buraq di tempat yang biasanya digunakan untuk mengikat kendaraan para nabi zaman dulu. Diajak masuk ke masjidnya, bagian Nabi saat itu dikumandangkan iqamah, bagian Nabi diminta untuk jadi imam. Selesai sholat, kemudian bagian bertanya, siapa ini orang-orang yang di belakangku yang jadi makmum? Kok penuh betul itu dengan orang-orang?
Kata malaikat Jibril, mereka adalah setiap nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertanda bahwa baginda nabi itu imamnya para rasul. Nabi terakhir, nabi paling mulia, imamnya para rasul. Baik, selesai. Berangkatlah baginda nabi ke langit. Nah, pertanyaannya, langit sini apakah menggunakan buraq atau tidak? Dua pendapat. Ada pendapat mengatakan menggunakan buraq. Pendapat kedua mengatakan tidak menggunakan buraq, hanya ditemani malaikat Jibril melalui tangga Rabbani, yaitu yang disebut dengan Mi'raj. Jadi buraq selesai tugasnya sampai Masjidil Aqsa. Ini pendapat yang kuat justru. Yang kedua ini. Jadi bagi Nabi itu ke langit pertama seperti sudah ada jalurnya sendiri, jalannya sendiri. Naik ke langit pertama, kemudian diketuk itu pintu langit, dibukakan untuk bagian Nabi malaikat Jibril, bertemu dengan Nabiullah Adam di langit pertama. Saat bertemu dengan Nabiullah Adam di langit pertama, baginda Nabi mendapatkan doa, mendapatkan salam dari Nabiullah Adam. Kemudian baginda Nabi melihat Nabiullah Adam, jika menengok ke arah kanan bertersenyum bahagia, tertawa. Tapi ketika menengok ke arah kiri sedih dan menangis. Kenapa? Saat menengok ke arah kanan, Nabiullah Adam melihat ada ruh-ruh yang ruhnya orang-orang soleh dari keturunan Nabi Adam yang masuk surga. Arah kiri itu keturunan Nabi Adam yang masuk neraka. Wajar sang bapak menangisi nasib anaknya. Ini faktanya. Naik lagi ke langit kedua, bertemu dengan Nabiullah Yahya dan Nabiullah Isa. Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini sepupuan. Itu ada nabi sepupuan itu. Itu dulu, zaman sekarang nggak ada lagi nabi. Kenapa? Nabi Yahya itu putranya Nabi Zakaria. Ibundanya Nabi Yahya itu adalah saudari perempuannya Sayyidah Maryam, ibundanya Nabi Isa. Berarti ibunda Nabi Isa dengan Nabi Yahya saudaraan gitu. Lanjut lagi ke langit ketiga, ketemu dengan Nabiullah Yusuf, ketemu dengan Nabiullah Yusuf. Nah, ingat, ada perbedaan pendapat antar para ulama dalam hal kegantengan Nabi Yusuf dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan Nabi Yusuf lebih, tapi ada riwayat mengatakan Nabiullah Yusuf itu diberi separuh kegantengan, sedangkan baginda Nabi semua kegantengan diberi beliau. Pertanyaannya, Ustadz, kan kalau nabi kita itu lebih gagah, lebih tampan daripada Nabi Yusuf, kenapa para wanita saat itu tidak kena fitnahnya seperti yang terjadi Nabi Yusuf? Bedanya gini, kalau bagian Nabi itu sudah ganteng, kemudian punya wibawa yang sangat tinggi, wibawanya mengalahkan ketampanannya, sampai kalau orang pertama kali ketemu dengan bagian Nabi mesti gemetar. Ini ada beberapa riwayat. Ada seseorang belum pernah bertemu langsung dengan baginda Nabi, pertama ketemu ada pada depan langsung gemetar. Tapi baginda Nabi mengatakan saat itu, hawini alaik, tenang kata baginda Nabi. Innama ana ibnu mra'atin kanat taqul qadid. Saya ini sesungguhnya hanya seorang anak perempuan wanita yang dulu makan qadid, dendeng. Jadi dendeng itu daging yang dikeringkan, itu simbol kefakiran di jazirah Arab. Kalau di kita hobi, itu bukan simbol kefakiran, simbol kekayaan. Kalau kita ya beda. Baik, karena beda daerah ke daerah. Nah, itu uniknya baginda Nabi itu punya wibawa sangat tinggi sehingga membuat orang bisa gemetar ketemu dengan beliau. Tapi kalau beliau sudah berbicara dengan lembut, maka yang terjadi, yang diajak bicara ini merasakan ketenangan, kenyamanan karena mendengar suara indahnya baginda Nabi. Ini bagian Nabi ini. Baik, kita lanjut. Naik lagi ke langit keempat, ketemu dengan Nabiullah Idris. Naik lagi ke langit kelima, ketemu dengan Nabiullah Harun. Naik ke langit keenam, ketemu dengan Nabiullah Musa. Naik ke langit ketujuh, ketemu dengan Nabiullah Ibrahim. Dan ada salam dari Nabi Ibrahim untuk kita semuanya. Nabi Ibrahim berkata pada bagian Nabi, Aqri ummataka minniyas salam. Bacakan, sampaikan salam dariku untuk umatmu.
Apa itu? Salam. Katakan bahwa surga itu begitu indah, subur, Masya Allah, dan tanamannya adalah la haula wa la quwata illa billah. Ini tanamannya, la haula wa la quwata illa billah. Ini tanaman surga. Masya Allah, ini tanaman surga. Dalam riwayat subhanallah walhamdulillah wallahu akbar atau wala ilaha illallah wallah, ini sering diamalkan. Ini sebetulnya kita sedang subhanallah subhanallah, ternyata sebetulnya kita sedang menanam di surga. Kapan dipetik panennya? Ya nanti kalau sudah masuk surga. Kalau ada yang ngomong pengen Ustadz, pengen secepatnya, itu maknanya harus meninggal terlebih dahulu. Tapi kalau begitu kan nggak mau. Kami pernah ngaji, jamaahnya begitu banyak di satu masjid, membahas tentang keutamaan ilmu. Itu orang ngaji kami sampaikan, kalau sampai meninggal saat dia ngaji, surga. Mau semuanya? Mau. Pengen secepatnya? Nah, diem semuanya, nggak ada yang ngomong. Karena memang manusia itu begitu, pengen yang enak-enak, tapi sebetulnya sudah berada di tempat yang enak. Tapi kenapa kok jarang bersyukur? Aneh kan ya? Kalau ditanya pengen ke surga, pengen secepatnya, mikir dulu. Katanya surga lebih indah daripada dunia. Itu menunjukkan apa? Berarti banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita di dunia ini tanpa kita sadari, sampai-sampai untuk masuk surga secepatnya saja kita pikirkan. Berarti kita bandingkan dong hidup kita di sini yang sudah enak dengan surga. Enggak, sebetulnya bukan itu yang diinginkan. Sadarlah bahwa nikmat Allah begitu banyak diberikan pada kita. Buktinya pengen masuk surga cepat-cepat nggak mau. Itu bukti itu. Baik, lanjut sampai langit ketujuh, ketemu Nabiullah Ibrahim, naik lagi sampai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu semua yang naik dari bawah itu mentoknya di situ. Apapun yang naik dari bawah, mentoknya di situ. Malaikat Jibril sudah tidak bisa menemani baginda Nabi. Sudah tidak bisa menemani baginda Nabi sampai terus ke mustawa, sampai baginda Nabi itu mendengar bagaimana kolam itu mengguratkan tulisannya, terdengar betul sama baginda Nabi. Dan disitulah baginda Nabi bermunajat kepada Allah, diberikan oleh Allah berapa? Salat 5 waktu. Enggak, awalnya 50 dulu, kemudian dikorting 5 sampai jadi 5 waktu. Berkat siapa? Bantuan Nabiullah Musa yang menyarankan, wahai baginda, wahai Rasulullah, umatku saja yang kuat-kuat, kekar-kekar, tidak mampu diberikan amanat seperti itu, apalagi umatmu yang lemah-lemah. Nabi Musa tahu umat baginda Nabi lemah. Jadi kita harus ngaku nih, kita ini lemah. Masih muda kena encok lah, asam urat lah, darah tinggi. Bener serius. Umat baginda Nabi. Sudah begitu umat baginda Nabi kalau habis subuh pada tidur lagi. Maka ada lelucon, guru-guru kami belum pernah lelucon gini. Ngalahkan umat Islam tuh gampang katanya. Gimana? Bom saja di saat selesai sholat subuh. Itu sudah mati semua tanpa perlawanan. Iya juga ya. Ya iya, Masya Allah, udah penyakitnya banyak, kita tenaganya lemah, kemudian himmahnya atau semangatnya juga lemah. Masya Allah, kita banyak kekurangan. Paling lemah kita di antara umat-umat Nabi sebelumnya. Coba ada umat, gimana ceritanya itu piramid Mesir itu bisa dibuat begitu. Sampai sekarang masih belum bisa dipastikan gimana ceritanya piramid Mesir ada di situ. Teori-teori katanya diangkat pakai air, semua teori mencoba untuk menafsiri, tapi belum tentu itu pasti. Dan nggak ada yang bisa memastikan itu. Karena beratnya Masya Allah ribuan ton, gimana cara ngangkatnya coba? Terus gimana itu kaum Tsamud bisa memahat gunung dengan gimana? Apa dibayangkan pakai pahat begitu pelan-pelan? Belum tentu. Sampai ada yang berpendapat di saat piramid ini diteliti itu seperti tenaga pembangkit listrik. Jadi ada sistem kalau air masuk ke ruang dalam, kemudian air itu akan membentur tembok, kemudian akan menciptakan suara yang keras, kemudian akan mengalirkan listrik. Sampai segitunya penelitian. Kalau ini benar, berarti umat-umat dahulu juga hebat teknologinya, cuman Allah musnahkan. Maknanya apa?
Ini kita nih umat terbaik yang Allah berikan kasih sayang yang sangat banyak sekali, luar biasa. Karena kita jadi umatnya baginda Nabi. Cuman kita kurang bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Ada hal yang menarik Bapak Ibu semuanya. Apa itu yang menarik? Begini, baginda Nabi itu saat diberikan kewajiban sholat 5 waktu, ketemu lagi dengan Nabi Musa di langit ke-6 tadi itu. Tapi saat ketemu dengan Nabi Musa, kata Nabi Musa, minta keringanan lagi, maksudnya jangan 5 waktu, akan berat bagi umatmu. Memang heran ya, 5 waktu berat ya, padahal satu waktu paling juga cukup 5 menit. Ya Masya Allah. Apa kata baginda Nabi? Aku malu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kalanya tidak berdoa karena malu, punya keyakinan bahwa Allah sudah memberi yang terbaik. Jangan salahkan yang begitu, walaupun umumnya normalnya orang-orang kayak kita ini ya wajib berdoa gitu ya. Jadi ini kisah ringkas tentang Isra Mi'raj. Satu poin lagi, kapan Isra Mi'raj terjadi dan keadaan bagi Nabi saat itu bagaimana? Isra Mi'raj itu banyak selisih pendapat terjadi tahun berapa-berapa, tapi di antara pendapat yang kuat, Isra Mi'raj terjadi adalah di tahun 10 kenabian, saat baginda Nabi diutus menjadi Nabi dan sudah berjalan 10 tahun. Berarti usia beliau saat itu berapa? 50 tahun. Ternyata di tahun itu baginda Nabi sedang berat-beratnya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana tidak berat? Istri tercinta yang selama ini menenangkan, yang selama ini menghibur baginda Nabi, membantu baginda Nabi menghabiskan semua hartanya untuk dakwah di jalan Allah, saat di tahun itu Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri tercintanya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum selesai kesedihan baginda Nabi, dipanggil paman tercintanya Abu Thalib di tahun yang sama. Dan bagi Nabi sedih itu bukan larut dalam kesedihan karena ditinggal beliau berdua, tidak, tapi lebih sedihnya karena apa? Di belakang itu baginda Nabi sulit untuk berdakwah, sulit. Kalau dulu ibaratnya operasional siap, kalau sedih datang ke istri menghibur istrinya, kalau ada yang macam-macam mau begini begitu ada yang melindungi pamannya Abu Thalib. Setelah beliau berdua meninggal, 2 pilar dakwahnya runtuh. Di tahun itu sulit bagi Nabi untuk bisa ngajak, terhalang ini terhalang itu, untuk dakwah susah. Sampai di tahun itu sedikit sekali yang masuk Islam. Pada akhirnya bagi Nabi pergi hijrah ke negeri Taif. Ada negeri Taif itu penduduknya, kaumnya namanya Thaqif gelarnya. Sudah tahu mereka bagi Nabi mau datang, bukan disambut dengan makanan seperti ini, malah yang ada gimana? Disiapkan anak-anak kecil yang tidak berdosa, kemudian orang-orang dewasa yang nggak tahu apa-apa disiapkan dengan bebatuan, siap untuk menyambut baginda Nabi dengan dilempari batu-batu, sampai baginda Nabi terluka di bagian kakinya, sampai yang menemani Sayyidina Zaid bin Harithah saat itu wajahnya terluka. Ini nyata ini. Akhirnya baginda Nabi sudah keluar dari negeri Taif, saat itu duduk istirahat sejenak di kebun anggur. Ada doa baginda Nabi yang bagi kami cukup doa ini menjadi bukti bahwa baginda Nabi itu pasti Nabi. Kami pribadi berpandangan begitu, dan para guru-guru juga. Apa doanya? Begini bagi di antara doanya, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, kalau semua yang menimpaku ini, ujian semua yang menimpaku ini ya Allah, bukan karena kemurkaanmu kepadaku, maka aku tidak peduli, maksudnya akan terus lanjut. Coba bayangkan, saat beliau terluka, batinnya terluka, belum pulih daripada kesedihannya, zahirnya jasadnya juga terluka, dihina sebegitunya, direndahkan segitunya bagi Nabi. Tapi doanya, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, kalau bukan karena kemurkaanmu ya Allah, aku tidak peduli. Maksudnya dakwahku akan terus jalan, terserah ya Allah,
Yang penting jangan engkau marah padaku, itu maknanya. Ya Allah, yang penting jangan engkau marah padaku ya Allah. Yang penting engkau ridho, maka semuanya tidak masalah ya Allah. Itu bahasa lainnya. Itu bagian Nabi. Yang kata para ulama ahli sejarah menunjukkan betapa cintanya bagi Nabi pada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diinginkan bagi Nabi hanya keridhaan Allah. Walaupun harus terluka, capek, lelah, letih, biarkan. Yang penting Allah ridha. Ini bagian Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini Nabi kita. Ya Allah. Nah, dalam keadaan begitu tadi kami ceritakan sedih, lelah, letih, terluka. Di tahun yang sama baginda Nabi dihibur oleh Allah dengan di Isra Mi'rajkan. Maka dari sini bisa disimpulkan dari banyak kejadian, bukan hanya kejadian ini Isra Mi'raj, bahwa tidak mungkin ada kesusahan yang terus menerus, tidak. Dan tidak mungkin orang yang taat tunduk patuh pada Allah akan terhina terus menerus, tidak. Itu hanya ujian belaka. Di balik ujian pasti ada kebahagiaan, pasti. Tidak mungkin hidup tentu susah, ya. Ini dicontohkan dan terjadi pada kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Ulama-ulama besar itu, Imam Syafi'i pernah dipenjara, Imam Ahmad pernah dipenjara, bahkan dicambuk, yang menyakitkan luar biasa. Siapa yang tidak pernah dapat ujian? Tapi di balik ujian, sekali lagi, ada namanya hiburan tasliyah dari Allah, kebahagiaan yang sudah Allah siapkan. Syaratnya tadi, bagi Nabi tadi apa? Mintanya yang penting Allah ridha. Jadi yang kita tuju adalah keridhaan Allah. Pasti kebahagiaan akan menjemput kita, atau kita akan menjemput kebahagiaan. Cukup sekian insyaallah. Ada tanya jawab atau tidak? Baik, boleh. Wallahu alam bisawab. Baik, syukran jazilan kita haturkan atas ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita tercinta yaitu Ustadz Muhammad Nur. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menjadi manfaat dan kita bisa mengambil hikmahnya serta bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya yaitu segmen sesi tanya jawab. Kita berikan satu kesempatan pada jamaah laki-laki dan satu kesempatan untuk jamaah ibu-ibu. Namun sebelumnya kami ingin membacakan pertanyaan yang muncul dari media sosial dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ustadz, apakah benar Nabiullah Idris dan Nabiullah Khidir sampai sekarang masih hidup? Jika memang benar, apakah pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW? Terima kasih Ustaz. Baik, mungkin yang dimaksud Nabi Khidir dengan Nabi Ilyas mungkin. Kalau Nabi Isa ada di langit sana. Itu disepakati. Ya, kalau Nabiullah Isa memang tidak pernah dicabut nyawanya, meninggal seperti orang biasa, ada kuburannya tidak, tapi diangkat ke langit, selesai. Ada perdebatan itu antar para ulama itu di Nabiullah Khidir, dan Nabi Khidir sendiri ini diperdebatkan nabi atau bukan nabinya. Walaupun Ahlussunnah wal Jamaah pendapatnya ada yang menyatakan bahwa itu nabi. Kenapa Nabi Khidir nabi? Karena dalam surat Al-Kahfi Nabi Khidir mengatakan wa ma fa'altu an amri, aku tidak melakukan semua ini atas perintahku, atas diriku. Tapi kalau gitu maknanya Allah yang perintahkan. Kan Allah yang sudah memberikan, Allah memberikan informasi bahwa ada hambaku yang diberikan ilmu laduni. Nah, dari sini ada para ulama menyatakan Khidir itu ya nabi, gitu ya. Nah, pertanyaannya masih hidup atau tidak? Perdebatan panjang. Para muhaditsin sebagian menyatakan Nabiullah Khidir tidak hidup, artinya sudah meninggal seperti umumnya manusia. Tapi ada pendapat bahwa Nabi Khidir masih hidup dengan dalil-dalilnya yang jelas. Dan ini untuk Nabi Ilyas juga sama, cuman untuk Nabi Khidir status lebih hidupnya itu perdebatannya lebih kuat daripada Nabi Ilyas. Yang jelas begini, bab akidah itu apakah pasti ada nas baik ayat Quran atau hadis atau ijma bahwa Nabiullah Khidir masih hidup? Tidak ada.
atau menyatakan Nabiullah Khidir sudah meninggal juga tidak ada. Maka dalam hal ini tinggal hormati pendapat, tapi jangan berlebihan. Yang berlebihan tiba-tiba, saya habis ketemu Nabi Khidir, Masya Allah, ketemu Nabi Khidir di mana? Dalam mimpi mungkin, gitu ya. Jadi itu yang kami pernah baca, kami pernah teliti dan telusuri tentang status Nabiullah Khidir dan Nabi Ilyas. Wallahu a'lam. Syukron jazilan atas jawabannya Ustadz. Selanjutnya bagi jamaah bapak-bapak, mungkin ada yang ingin bertanya atau jamaah ibu-ibunya. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya Ustadz. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tentang tadi keutamaan waktu sholat Ustadz. Baik. Saya mempunyai orang tua yang sudah sepuh. Jadi saya mengimani dari sholat zuhur sampai isya. Cuma yang jadi kendala itu di sholat subuh. Karena sholat subuh saya juga mengutamakan waktu sholat untuk anak saya yang gadis. Jadi saya juga mengimani mereka. Tapi saya merasa berat karena saya harus tidak mengajak orang tua saya yang sepuh. Karena kalau saya mengajak pasti saya akan repot, harus menata dia dulu gitu, harus menyiapkan air panas dia dulu, menunggu dia bangun dulu, misalnya sampai 1 jam atau mandi dulu gitu. Kadang-kadang dia sholat subuhnya itu jam 6 atau setengah 7 saya biarkan karena dia udah lupa gitu loh. Itu gimana Ustadz? Karena saya juga mengejar keutamaan waktu sholat itu dari zuhur sampai isya. Insya Allah orang tua saya tepatkan waktunya dan saya lengkapkan dengan sunnah-sunnah sholatnya. Cuma subuh aja yang jadi kendala, mana antara anak dengan orang tua, itu yang saya berat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya dua-duanya bisa diambil, baik anak ataupun orang tua. Imami dulu anaknya, setelah itu boleh menjadi imam untuk ibunya. Tentu ini pendapat kedua dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena begini, bolehkah kita mengulang sholat? Kita sudah sholat isya nih, pengen sholat isya lagi, boleh nggak? Para ulama menyebutkan kalau 1 kali boleh, tapi tidak dapat pahala sunnah, kecuali dalam keadaan kalau tadi sholatnya sendirian, ketemu jamaah, maka dianjurkan sholat ikut berjamaah walaupun sudah sholat contoh. Nah sekarang statusnya gini, kalau kita sholat yang kedua mengulangi, apakah kita boleh jadi imam atau hanya jadi makmum saja? Maka ada pembahasan, mana sholat yang utama, yang pertama atau yang kedua? Kalau yang mengatakan yang pertama itulah sholat yang utamanya, yang kedua itu tambahannya, berarti di sholat tambahan nggak boleh jadi imam. Untuk orang yang sholat utama nggak boleh. Tapi dalam mazhab lain ada yang mengatakan milih saja, di hadapan Allah milih mana yang mau diutamakan. Untuk yang berpendapat begini, boleh kita di sholat yang kedua saat mengulang menjadi imam. Ambil dua-duanya, itu lebih baik. Apalagi ada alasan kuat karena orang tua sudah sepuh dan seterusnya, khawatir kalau seandainya ngurus orang tua terlebih dahulu lewat waktunya atau keutamaan waktunya menjadi hilang. Jadi sholat dulu dengan anak, selesai imami. Kami begitu juga, kalau lagi sholat di masjid selesai sama anak-anak santri, pulang ke rumah, kalau istri belum sholat dan seterusnya, kadang aja istri, ayo sholat, gitu. Bisa seperti itu ya. Indah insyaallah Islam itu. Baik, wallahu a'lam. Baik, syukron jazilan atas jawabannya Ustadz. Sebelum ditutup dengan doa keberkahan, kami ingin menyampaikan suatu pengumuman, yaitu hadir dan saksikan acara terbuka untuk umum kajian Al-Bahjah bersama Buya Yahya dan Bang Ipo Santosa di Masjid Al-Istiqlal, Jakarta Pusat, hari Ahad 15 Syakban atau 25 Februari
pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi hadir dan saksikan kajian Al-Bajah bersama Buya Yahya dan Bang Ipo Santosa, terbuka untuk umum di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, hari Ahad 15 Syakban atau 25 Februari 2024 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Doa, Ustaz. Baik, kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu lana abwab ar-ridha wat taysir wa tughliqu biha abwab asy-syarri wat ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمرضنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تؤثر علينا انك على كل شيء قدير. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, pandang kami semua dengan pandangan kasih sayang dan cintamu ya Allah. Malam ini adalah malam Engkau memandang makhluk-makhlukmu, hamba-hambamu ya Allah. Maka pandang kami semua dengan pandangan kasih sayang dan cintamu ya Allah. Pandang pula orang tua kami terutama yang telah mendahului kami dengan pandangan kasih sayang dan cintamu ya Allah. Ya Allah, guru-guru kami ya Allah, anak-anak kami, saudara-saudara kami, sahabat kami, pasangan kami, saudara kami, tetangga kami ya Allah. Pandang mereka semua dengan pandangan kasih sayang dan cintamu ya Allah. Dan golongkan kami semua ke dalam golongan hamba-hambamu yang Engkau anugerahi mereka kasih sayangmu yang khusus ya Allah. Ampuni dosa kami, maafkan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami, maafkan kesalahan kami, bersihkan kami dari dosa-dosa ya Allah, dan bersihkan hati kami dari kebencian terhadap siapapun ya Allah. Gantikan hati kami ya Allah dan penuhi dengan cinta terhadap sesama ya Allah, dengan kasih sayang terhadap sesama ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, jika ada orang di luar sana ya Allah yang benci kepada kami, menggunjing kami, menyakiti kami ya Allah, maka maafkanlah ya Allah. Maafkan mereka ya Allah dan sadarkan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dengan anak-anak yang saleh, salihah. Dan jadikan anak keturunan kami ya Allah sampai hari kiamat nanti ya Allah, anak keturunan yang berjuang untuk kekasihmu tercinta Nabi Muhammad SAW, menegakkan syariat Islam, memperjuangkan syariat Islam, dan menegakkan syiar-syiar Islam ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, panjangkan umur kami ya Allah dalam ketaatan, sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, wafatkan kami setelah panjang umur nanti dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, saat Engkau mencabut nyawa kami, detik-detik terakhir kami ada di dunia yang pasti kami tinggalkan ini ya Allah, kami mohon dengan kasih sayang-Mu ya Allah, dengan kelemah lembutan-Mu ya Allah, kami mohon saat itu, detik itu, jadikanlah ucapan terakhir yang keluar dari hati dan lisan kami kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Demikian, mohon maaf untuk selalu, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian majelis kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, insyaallah malam ini adalah malam penutupan untuk majelis kita untuk sementara, yang kemungkinan akan dilanjut lagi setelah bulan Syawal. Untuk itu kami dan kru yang bertugas Al-Bajah Tangerang mengucapkan banyak terima kasih pada para hadirin dan para jamaah. Untuk itu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Firdaus selaku pembawa acara pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.